mereka miliki. Betul. Karena tadi hero-nya ganggu banget loh. Betul. Johet ganggu. Ganggu. Benedetta ganggu. Xbox apalagi. Cuman mereka kayak santai aja dulu tadi di game yang pertama. Mereka nggak mau memberikan gangguan dulu, nggak menjadi annoying people atau annoying hero yang sangat-sangat sering kita temukan dari beberapa hero tersebut. Ya udah kalau begitu move on, kita menuju ke game yang kedua. Game pertama kita tinggalkan sesaat karena sekarang Link udah langsung di-ban oleh Victim Esports. Yes, Link menjadi langganan untuk Victim untuk di-ban. Mereka nggak mau ngelihat OZN1 dengan Linknya. Karena memang OZN1 dengan Link cukup mengerikan. Dan kalau kita lihat dari segi ban and pick, masih mirip-mirip dengan fase ban pertama. Di game yang pertama juga Link dan juga Matilda yang di-ban. Bisa aja abis nih Poveus dan juga Haya, Esmeralda, Paquito yang di-ban oleh kedua tim lagi. Dan Esmeralda bener aja 80% masih sama ya, Hayabusa sama dan Esme sejauh ini. Masih sama, ada Hayabusa, Matilda, Esmeralda, Poveus, dan terakhir harusnya ke arah Paquito. Kalau Paquito juga di-ban, akhirnya 100% sama ban and pick-nya. Ternyata Nathan. Respect langsung. Respect. Langsung respect. Oke, berarti Paquito terbuka dengan sangat-sangat lebar. Ruby, Florin, atau kalau misalkan pengen lebih safe lagi, Karina juga bisa menjadi pertama. Tapi ternyata Paquito duluan yang diambil. Tinju dibalas tinju tentu saja ya. Dan kalau kita lihat, Paquito bisa aja dipakai oleh Bravo. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi karena oke lapu-lapunya nggak dipakai, tapi Paquito juga mengerikan untuk masalah laning phase-nya. Dia bisa menang di early, dia bisa merusak apalagi dengan dia punya stack 3 ya Pak Pulung. Iya. Atau kita pernah melihat beberapa saat Paquito menjadi jungler juga loh. Oh iya. Walaupun fleksibilitasnya belum setinggi hero-hero yang lain ya, karena kita masih jarang juga melihat, walaupun beberapa kali juga pernah ada. Ya tapi untuk kali ini kayaknya ke Bravo deh ya. Iya, cuman ya gimana ya ngelihat dari seorang Paquito gitu loh, dimana memang dari penggunaan skillnya harus rusuh dan harus bisa mengobrak-abrik setup teamfight lawan, yang dimana dari tadi Bravo sudah benar-benar good job banget dalam job desk-nya dalam melakukan hal itu. Jadi Paquito benar-benar cocok banget untuk dipakai untuk Bravo di game kali ini. Tapi di fase pick yang kedua untuk Victim Esports terbuka sangat lebar. Karina atau mungkin bisa Kagura lagi, atau kalau misalkan emang Nathan nggak bisa diisi Golden, bisa aja diisi dengan Cloud. Tapi ternyata Alice yang turun duluan. Wow, Alice dan Lancelot pilihan yang sangat-sangat baik loh, dengan Eve-nya lagi. Eve-nya emang dari tadi kayak jadi inceran aja ya. TO Pak. Iya, jadi target operasi loh. Ya balik lagi dengan dari puncture-nya seorang Lancelot, ya dia bisa lah dibilang apa ya, ngelewatin jebakan maut dari real world manipulation gitu. Jadi mungkin efek slow bisa dibilang setengah aja efeknya di tangan Lancelot. Dan satu lagi ada Alice yang dimana Flowing Blood juga punya, yang bisa nge-skip dari kotak real world manipulation-nya teman-teman dari OP. Dan dengan draft seperti ini, Victim untuk early dan late game juga sudah oke banget. Tapi untuk OP Esports tiba-tiba ada hero-nya Pak Pulo. Finally. Hore. Ada Crossbow of Tank yang Dede bakal Bocang nantinya yang mungkin akan menggunakan hero ini, karena untuk regular season kalau nggak salah Dede Bocang lah yang menggunakan dari 1-1 itu. Iya pernah tuh, dia sampai 16 kill. Pernah sendirian. Iya. Satu game. Persis banget. Kayak Pak Pulung. Iya, dia pro player, emang persis banget permainan kayak begitu. Gua nggak mungkin nge-kill 16, Pak. Oh enggak ya. Waktu itu sih pernah kita main bareng. Nge-kill 12 aja gua hajatan, Pak. Gua bikin hajatan langsung. Serius. Oke, tapi ada Parse yang udah di-ban oleh OP Sport lagi dan lagi. Mereka nggak mau ada gangguan dari high ground. Apalagi Yves berhadapan dengan Parse, ini bakal repot banget buat Yves-nya sendiri. Jadi mereka langsung mengantisipasi hal tersebut dengan nge-ban ke arah Parse. Dan kalau kita lihat, Ruby juga menjadi pilihan bagi Victim Esports untuk tidak boleh bermain. Karena memang kalau misalnya Ruby ada di situ, itu menjadi ancaman banget bagi Lancelot mirip seorang Speechless. Oke. Ini ada Parsha, lalu ada Selena, hero-hero yang bisa memperhentikan juga pergerakan dari Yves, dan juga beberapa hero yang berbeda. Tamus pun dibuang. Oke, mereka butuh XP laner. Siapakah akan mereka ambil? Akankah Barat untuk kali ini dari OP Sport akan muncul, akan hadir, atau mereka lebih memilih hero yang berbeda? Entah itu dari roamernya pun yang akan langsung diemban oleh Johet, apakah ditambah lagi nih ya? Baras Jungler udah cocok banget sih untuk OP. Ditambah lagi nggak ya? Kalau misalkan ada di Eternals Welcome ke arah Lancelot juga udah bakal enak banget. Apalagi oke lah, Lancelot emang dealnya benar-benar sakit banget. Tetapi untuk scaling ke arah late game-nya ya bisa dibilang Fall off banget ya damage-nya ya. Iya, jadi Baras bakal enak banget untuk OP sih. Karena early-nya udah oke dari stack.
dan juga untuk ke late game-nya juga masih bisa ditutup Yap, dengan benar. Barat. item tank dan tentu Barat. saja Baras yang di-pick sama teman-teman OP. Iya sih, karena kita juga tadi sebenarnya ngelihat kesempatan terbuka banget Barat Iya. di game pertama tapi nggak diambil. Tapi kali ini Opi mungkin belajar dari kesalahan tersebut. Akhirnya dia mau memainkan Barat dan menarik juga Barat menjadi hero yang cukup fleksibel. Dia bisa jadi jungler, bisa tahu Iya. XP lane. Tapi kalau kondisi seperti ini, gue Jungler setuju sih. di jungler sih bener. Jungler harusnya. Sangat setuju untuk jadi dan Victim Esport kali ini. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan 2 hero terakhir. Lunox bisa menjadi jawaban untuk mengcounter Barat itu sendiri, tapi tentu saja mereka masih memilih dulu, apalagi dari Speedless kayak semangat banget itu ya barusan ya. Habis minum fruity. Benar, udah ngeblend Seger. sensasinya. Seger kan, Benar. ngeblend rasanya semangat. Benar. Victim 2 hero terakhir. Kagura dan oke, Akai lagi. Ya enak sih untuk ngejepit 1-1 Yif dan Baras masih bisa didorong-dorong juga ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan Baras lagi Eternal Welcome pun ya nggak bakal kedorong sama sekali. Cuman dari OP mungkin lagi butuh satu lagi di arah XP lane, yang dimana lapu-lapu masih terbuka dengan sangat-sangat lebar. Atau kalau nggak mau lapu-lapu bisa aja ke arah yes, Wow, Aulus. Nah loh, siapa nih yang jungler Aulus sih? Aulus ya. Aulus. Soalnya kalau gue lihat dari Barat sendiri, kalau dia mau di Eternal Welcome, 5 hero yang dimiliki oleh Victim semua bisa kabur semua. Lance bisa kabur, Elis bisa kabur, Akai bisa lompat, Kagura juga bisa balik lagi ke payungnya. Jadi agak sulit untuk di Eternal Welcome menelan member-member dari Victim Esport. Tapi kalau misalnya Aulus menjadi jawaban jungler, ini mereka late game-nya ngeri banget sih. Mereka harus nunggu dulu Harus sampai banget Aulusnya late level game. 12 Iya. juga. Harus late game. karena kalau Aulus ini tipikal hero yang bukan hanya item dependent, Yap. tapi dia juga level dependent. Betul. Yang dimana kita tahu dari pasifnya sendiri bisa meningkatkan skill ataupun basic attack yang dimiliki sama Aulus di per 4 level. Level 4, Iya. level 8, level 12. Jadi Makanya nih, mesti bener level 12 dulu nih baru bisa mengeluarkan potensi maksimal dari seorang Aulus. tuh, pergi ke pasar malah nyasar. Cakep. tuh? Paluku besar siap-siap kau kubakar. Waduh. Ngeri banget. Oh, ngeri Aulus. banget. Ngeri memang. Ngeri. Ngeri ya. Karena kita juga akan membakar smart kalian masuk ke game yang kedua antara Victim Esport dan juga OP Esport. Langsung ramaikan kalau komentar tim mana yang kalian dukung, karena ini ada pertandingan hidup dan mati untuk kedua tim dan masih dipadu oleh Papulung, Gio dan juga Choji tentu saja. Yes. Is let's go, ada one di bawah nih. Mungkin kalau dari gue ya, untuk menangkap one ya, karena ada beberapa eksekutor juga yang dimiliki oleh Victim, mereka harus bergantian dengan jarak waktu yang sangat-sangat dekat. Kenapa? Karena untuk one sendiri dia punya Needless of Flower, dia bisa melepaskan, itu akan menjadi anti CC untuk siapapun, mau Harry Kenden sendiri pun, Yap. dia bahkan bisa lepas dengan sangat-sangat gampang. Makanya mereka harus bergantian, tapi dengan rentan waktu yang sangat-sangat dekat sekali. Benar setuju banget Papulung, dan itu cukup riskan juga untuk one tapi di area tengah sana Ercan sudah melakukan ancaman yang cukup besar dari Victim. Dengan darah yang udah cukup sekarat, dia harus mundur. Pergerakannya sudah mulai dibaca oleh Akai dan juga Vels Kagura. Yap, ini masih 1-3-1 ya kebanyakan dari formasi untuk Iya. di awal-awal. Kan biasanya untuk di beberapa hal ataupun dari MPL sendiri kita sering melihat kayak ada 2-1-1-1 Iya. jangan dibiarin midnya 1, lalu untuk dari sideliner juga sendiri. Namun untuk sekarang kita masih melihat bagaimana 1-3-1 apapun tuh untuk sekarang udah mulai berkumpul nih. Ada 2 orang di bagian bawah dari Victim yang mulai mendekati ke bagian depan. Akainya mencoba untuk memberikan gangguan, tapi tadi coba lihat dari Aulusnya dengan basic attack yang dimiliki hanya saja untuk Akai dengan 1000 Pounder dia masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Speechless yang terkena efek dari Void Crystal, sementara Fazistain udah level 4, cepet banget badannya, coba lihat udah segede pengeluaran dan siap masuk ke dalam area pertempuran. Benar banget Pak, apalagi pengeluaran saya yang cukup besar ya Pak ya. Dan Udah Pak, tahan lanjut dengan Pak. pemasukan yang kecil. Iya, Waduh. tahan Pak, lanjutkan Pak. Sabar. Iya. Dan Turtle Camp by Fruity tentu saja sudah muncul di tengah-tengah line up, dan kali ini sementara Ercan ejector ke arah minion ke arah belakang sana mencoba untuk mengganggu Bravo, tapi Bravo masih cukup sabar, nggak mau terpancing dengan pergerakan dari OP Esports. Sementara dari Turtle-nya mulai dicicil-cicil, sudah mulai dipok-pok oleh kedua tim, tapi enggak, akhirnya di reset kembali. Yap, dari turtle-nya langsung ke reset. Tadi
tadi ada missile expert dikeluarkan. Stack dari Barasnya pun masih terjaga, tapi mendadak dengan Phantom Execution-nya. Ulala, sakit banget. First Blood-nya pun berhasil langsung didapatkan. Sementara itu untuk Reroll Manipulation kemanakah? Untuk Elisnya akan pergi, di mana sekarang dia langsung aja mengeluarkan tadi dari Flying Blood-nya, dan dia pun masih bisa selamat. Tapi tidak dengan turtle-nya, karena turtle-nya untuk kali ini menjadi milik dari OP. Yes, akhirnya OP bisa mendapatkan satu objektif turtle di game yang kedua ini, karena di game pertama mereka cukup kesulitan untuk mendapatkan turtle, dan kali ini dengan ada Aulus seperti menjadi jawaban bagi OP Sport, bisa mendapatkan objektif satu persatu. Tapi dari bawah dari Bocang kali ini dibantu oleh dari Ercan juga ingin mencoba menghabisi seorang Bravo dari bawah, tapi On My Way tentu saja udah standby, gak mau sampai temennya harus tumbang, karena Pak Vito juga cukup bisa dibilang berharga banget di arah gold lane kali ini, Pak Pulu. Di bawah, sementara untuk One ya udah punya Corson Sight. Dia membawa Aegis. Adalah salah satu spell yang sangat-sangat tepat sekali untuk bisa menambah lagi ketahanan dari tubuhnya. Sementara One terlihat tadi dengan Swallow Pad yang udah dikeluarkan, ada beberapa weakness point yang udah langsung didapatkan. Sementara untuk Bravo masih mencari lagi positioning agar bisa menabrak langsung bagian depan. Siapapun yang ingin mencoba untuk mendekat ke arah One di mana Swallow Pad-nya akan dikeluarkan, itu pasti akan membuat weakness point ini akan semakin cepat lagi untuk didapatkan nih. Bener banget. Dan kalau kita lihat juga sudah ada Speechless yang akan mencoba mengganggu pergerakan dari Echan dan juga Dere Bocang, karena di bagian bawah ini menjadi target operasi dari kedua tim sebenarnya, apalagi dari On My Way dan juga Ercan sendiri selalu melakukan rotasi ke arah bawah dan membiarkan XP lane antara Elis dan juga Barats bertarung begitu saja, one on one situation aja. Karena memang ketika gold lane diancam, itu akan menjadi harapan bagi lawan-lawannya untuk mendapatkan pundi-pundi gold ataupun bahkan poin kita. Tapi lihat ada Phantom sudah dikeluarkan, Tondrosnya juga masuk kali ini, tapi Vegisten dia terus welcome di cancel begitu saja. Fail dalam keadaannya tidak baik-baik saja, dan akhirnya harus tumbang di arah depan sana, dibalaskan oleh Splitless 1-1. Poin kill didapatkan oleh victim dan juga OP di area atas. Kaget ya kita ngelihat barusan dari Kagura juga sangat-sangat berani loh dengan pasif big guy yang dimiliki oleh Barasnya. Dia tetap maju ke bagian depan. Sebentar Hurricane Dance pun sekarang langsung dikeluarkan, dan selamat dia, tapi ternyata tidak. Dengan 15 tadi langsung dikeluarkan juga dari efek Reroll Manipulation. Kelar sudah pergerakan dari Akai-nya. Sementara Barat sekarang udah punya Sky Guardian, helmet regen SP akan semakin besar lagi. 2 hero di area purple buff yang dimiliki oleh victim. Mereka udah melihat bagaimana aksi tadi dari player OP yang udah mulai mendekat, hanya saja di bagian bawah darah yang begitu sedikit terlihat dari tubuh One. Itu dia tuh, perlawanan yang dilakukan oleh Bravo kali ini membuat One-nya udah sekarat banget, dan mau tidak mau harus pulang. Dan situlah momentum yang didapatkan oleh Bravo ketika nggak ada roamer yang ke arah bawah, dia langsung leluasa untuk bisa mendapatkan One, walaupun One-nya nggak tumbang. Tapi di area bawah kali ini terbuka lebar, ejector dari seorang Ercan mendapatkan On My Way, tapi On My Way dengan 1000 points bisa mundur ke arah belakang. Nggak terjadi pertikaian lebih lanjut dari kedua player ini. Iya, Ozenwar kayak tadi udah ngaktifin charge-nya ya, makanya movement speed-nya langsung bertambah, langsung di power of axe-nya. Sementara puncher-nya udah ada Tondros lagi, Phantom Execution dikeluarkan, tapi ternyata mendapatkan langsung ke arah satu ejector. Undying Furious yang dikeluarkan, tapi nggak terlalu kena ke arah Speechless, di mana Speechless-nya masih bisa kabur di area tersebut. Ercan-nya bersembunyi, nge-recall ataupun nge-regen dulu SP yang dia milikin. Void Crystal yang memberikan efek slow terhadap Akai-nya, tapi masih bisa kabur, dan juga udah ada backupan dari sang petinju, yaitu Pakito. Yes, dan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, OP sepertinya masih di atas angin ataupun masih bisa mengimbangi permainan dari victim, nggak ke-drag ke arah strategi yang dilakukan oleh teman-teman victim. Lihat Bravo kali menjadi target operasi dari teman-teman OP, masih bisa mundur ke arah turretnya sendiri, dan Speechless datang membantu mencoba membawakan Dede Bocang, dan Dede Bocang terkena Uri kedes, gak bisa kemana-mana, ditambah Tondros. Speechless mendapatkan 1 point kill ke arah Dede Bocang, dan One yang harus tumbang ini nggak baik banget untuk OP Sport. Waduh, God Laner mereka udah kehilangan nyawa 1 kali, berarti mereka harus nge-push lagi dan juga nambah CC lagi nih ya Choji ya, untuk God Laner-nya loh. Sebenarnya kalau dilihat dari gameplay yang seperti ini sih jadi ticking bomb sih untuk victim, karena dilihat dari early-nya ini benar-benar sama-sama ketat banget, sama-sama benar-benar kompetitif banget untuk early-nya. Cuman kenapa ini jadi plus banget untuk OP ya, karena balik lagi semakin lama detik yang sudah dikeluarkan di game kali ini, semakin banyak juga kesempatan untuk OZN1 bisa snowball. Waduh, ini dia nih, kukira Baywan ternyata bawa teman satu kecamatan. 3 orang mendadak ada di bagian atas loh, Pak. Bener walaupun selamat lagi dia. Untung selamat, tapi Aratnya nggak bisa selamat sayangnya Pak Pulun. Dan objektif berikutnya, victim kali ini mencoba mendapatkan turtle yang kedua, tapi sementara itu dari Bravo mengganggu pergerakan dari Ercan. Sudah ada ejector ke arah belakang, dan Bravo dalam ancaman yang cukup besar. Dan lihat crossbow of tank-nya mendapatkan 1 poin ke arah Bravo, tapi dari Dede Bocang nggak mau terlalu berkomit lagi, karena teman-teman dari victim
Mereka sudah dapat turtle dan mereka kehilangan satu membernya. Yap, dan Flying Blood perlu menyelamatkan Baymek untuk masuk lagi ke dalam outer turret, tapi stack dari Baras masih terkumpul. Dan sementara itu pertarungan masih akan terus terjadi. Missile Expert langsung dikeluarkan begitu aja. Hehehe. Terlihat tadi Don Welcome masih gagal. Phantom Execution bisa kabur ke bagian belakang, tapi Akainya nggak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Di mana Purple Buff sejauh ini pun masih akan menjadi ancaman juga karena pemain OP terus masuk ke bagian dalam. Ejectornya yang sebelumnya udah ada flicker masih mendapatkan langsung ke arah Lancelot-nya. Pertempuran terus berlanjut di mana sekarang Pakito nggak mau melepaskan ke arah Jawed. Mau dia baja, mau dia besi, mau dia metal, langsung ditumbuk, langsung aja retak. Yang dipastikan robot itu akan langsung dibawa ke ketok magic setelah ini. Bener banget, karena pukulannya lebih kuat daripada besi-besi. Sementara itu di area bawah OP, Dede Bocan dan juga OZN1 bahu-membahu untuk mendapatkan satu inner turret. Menjadi operasi mereka, menjadi objektif yang sangat-sangat on point banget dari mereka. Dan yes, mereka udah unggul dari segi turret di area bawah. Tapi di area tengah kali ini sudah ada reward manipulation dikeluarkan. Dan Bravo dalam sebuah papan catur nggak baik banget kondisinya, tapi dia masih bisa kabur ke area belakang. Ya ini gue menantikan kapan Baymax akan diberikan purple buff sih. Iya Tapi sih. agak sedikit sulit karena Lancelot juga butuh. Nah loh, ini dia nih, akankah Baymax ataupun dari victim berusaha untuk bisa masuk dan juga menabrak arah purple buff yang dimiliki oleh OP untuk bisa menambah lagi durability yang dimiliki oleh Alice-nya itu sendiri. Kalau untuk blue buff, purple buff ini bakalan diambil sama Baymax sih untuk di akhir late game ya. Karena kalau udah ke arah late game, penggunaan mana dari seorang Lancelot ini udah nggak terlalu berat kayak di arah early-nya Pak Polo. Oke, kita lihat ya bagaimana nanti di menit berapa ya untuk Alice-nya akan diberikan ke arah purple buff. Yang pastinya itu durability akan semakin kencang lagi. Windtalker pun sekarang menjadi milik dari One. Movement speed-nya akan makin bertambah dengan seiring attack speed yang semakin tinggi pula. DHS-nya udah jadi berarti mungkin ya dari Dede Bocang ya, sehingga langsung dapetin Windtalker juga. Tapi di area bawah kali ini sudah ada pertarungan. Alice ya udah mulai diganggu-ganggu, udah ada Yves, Baras dan juga Aulus. Tapi lihat, Baymax masih bisa mundur ke area belakang. Tapi enggak sepertinya. Hampir saja Detonas welcome to Mobile Legend menelan seorang Baymax. Tapi Baymax kali ini masih bergelut dengan area OZN1. Hai Kylie, hampir saya kamu dapat. Dan ternyata Kylie walaupun pergerakannya seakan-akan menggocek, dia bisa dapetin 1 poin kill ke arah Alice. Tapi On My Way kali ini dalam ancaman cukup besar. Sementara itu Ercan dengan ejektornya hampir saja membuat On My Way dalam tekanan yang cukup berat. Dan Lord yang pertama sudah mulai dipok oleh OP Esport. Ya, Lordnya udah mulai dicolek-colek. Bisakah pemain dari victim masuk dan juga menabrak atau melakukan kontes? Tapi ternyata tidak, karena Lordnya berhasil diamankan oleh OP. Mereka membalikan keadaan di mana game pertama mereka lah dalam keadaan seperti yang dibikin oleh victim sekarang. Di mana sekarang One yang coba di atas sana udah kayak kangguru, lompat sana lompat sini, attack speednya semakin tinggi. Di bagian tengah OZN1 dengan the power of X yang dia milikin udah level 4. Buset deh, itu gede banget palunya loh. War X-nya udah segede gaban ya Pak Bulong ya. Itu palunya Tesla insecure itu. Sumpah. Iya sih, setuju sih. Tapi emang kalau dari teman-teman OP emang mereka harus menjalankan strategi late game. Karena ada Aulus juga yang tadi udah sempat kita bahas di arah early. Ditambah ada One juga. Tapi victim sebenarnya juga punya chance untuk di arah late game. Mereka punya Alice, tapi dengan adanya Speechless dengan Lancelot, mereka benar-benar harus menguasai di arah early-nya. Syaratnya satu sebenarnya kalau untuk victim bisa menang di game kali ini. Apa tuh? Jalanin janji victim tuh dari real world manipulation-nya dihilangin dulu. Karena dari tadi berbeda dengan game pertama, real world manipulation di game kali ini benar-benar efektif banget dan ngasih bisa dibilang mematahkan pergerakan dari victim dengan benar-benar parah gitu loh. Oke. Dan lihat untuk kali ini langsung aja On My Way dengan satu Hurricane Dance-nya ditabrak. Ada Fury-nya langsung connect, belum lagi untuk satu real world manipulation membuat efek 15 yang sangat-sangat indah. Swallow Pets tadi udah dikeluarkan, udah ada lagi satu Needles of Life, tapi 2 orang yang dimiliki oleh victim pun harus menjadi korban untuk saat ini. Baymax dikejar habis-habisan, sementara Bravo memiliki darah yang gak begitu banyak lagi. Pertempuran terus terjadi di mana sekarang palunya numbuk dan juga mukul ke arah siapapun yang ada tepat di bagian depannya dengan sak yang terus terkumpul dari Baratnya. Badan yang gak kecil-kecil. Pertempuran terus terjadi, ejektornya juga langsung connect dengan Fury keluar lagi. Pertempuran terus terjadi, udah ada lagi Phantom Execution Tondros, tapi Speechless malah menjadi korban. Akan menjadi game untuk OP harusnya, di mana One pun sekarang udah langsung fokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pestarretnya. Dan sekarang kayaknya udah gak kuat lagi menampainya. Damage langsung dikeluarkan, sedikit lagi SP tersisa dan Pestarretnya menjadi milik dari OP. Satu sama skor sementara untuk OP dan juga victim. Dan membawa kita ke game yang ketiga, game penentuan di babak playoff hari yang pertama. Match yang pertama kali ini benar-benar disuguhkan dengan
pertarungan yang sangat-sangat menggemparkan Papulun dan juga Choji. Ini benar-benar berbeda banget sih Yves-nya sama game pertama, yang dimana Yves-nya emang di game pertama memang sudah bagus, tapi di sinilah dimana kelihatan banget dari tim OP kalau misalkan mereka sudah komit, mereka sudah benar-benar mendapatkan sweet spotnya untuk bisa dibilang pijakannya mereka lah untuk bisa melakukan team fight, baru kelihatan banget lah potensi maksimal dari seorang Yves, yang karena di early Yves-nya ini